Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah iPhone yang memiliki dimensi sangat kecil. Jadi kalau boxnya iPhone yang akan kita bahas segini, boxnya iPhone XS Max itu segini. Jadi kecil banget. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah iPhone, bukan iPhone sih ya, cuman bentuknya aja yang mirip iPhone karena memang iPhone tidak mengeluarkan iPhone mini seperti ini. Ini namanya adalah So Yes gitu aja ya. Untuk kepanjangannya maaf saya nggak tahu karena ini bahasa Mandarin. Dan untuk spesifikasinya saya cuma bisa tahu angkanya aja. Jadi kalau saya lihat di boxnya ini ada angka 3 plus 32. Jadi logikanya RAM-nya 3 GB dengan memori internal 32 GB. Dan saya tahu iPhone mini yang sangat lucu banget dan menggemaskan ini dari TikTok. Kemudian setelah tahu dari TikTok langsung saya cari tahu di e-commerce apakah ada yang jual. Ternyata ada. Jadi saya beli di Shopee dengan harganya ketika video ini saya upload ya. Kalau misalkan setelah review ini harganya naik saya nggak tahu. Jadi sekarang harganya itu 1.220.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Oke, sekarang langsung aja kita unboxing iPhone mini ini. iPhone XS mini, RAM 3GB, memori internal 32GB. Sets, dan di dalamnya ini ada kertas ya. Kertas ini kayaknya isinya adalah, seharusnya sih kita buka dulu aja kertasnya ini. Isinya adalah ada case-nya ya. Jadi ada case-nya juga sekecil ini. Lucu banget sih ini ya. Sets. Nah, jadi case-nya ada SIM ejector-nya juga di sini. Jadi ada SIM ejector, kita taruh di sini dulu, kemudian ada case. Case-nya transparan tapi ada tekstur kayak semacam kotak-kotak yang mungkin nggak terlihat kalau di kamera. Kemudian juga dapat tempered glass ya, ada tempered glass-nya juga. Nah, di sini. Oke. Untuk tempered glass-nya juga lumayan nih, lumayan kaku, lumayan tebal. Untuk kabel chargernya bukan kabel chargernya iPhone ya, dan sudah pakai USB-C. Dan ada adapternya. Adapternya ini dimensinya cukup compact. Kemudian untuk colokannya dia pakai yang gepeng. Kemudian untuk outputnya, yang output itu biasanya yang bawah ya. 5 volt 1 ampere 5 watt. Jadi kalau misalkan ini bener ya karena tulisannya Mandarin 5 ampere. Oke. Sekarang langsung aja kita bahas untuk So Yes iPhone XS mini ini. Kalau misalkan kita comparekan dengan iPhone XS Max, kira-kira segini ya. Jadi kalau misalkan 1 2 3 4 ya, enggak 4 juga sih, cuman seginilah. Kira-kira ukurannya dimensinya seperti ini kalau misalkan kita komparasikan, dan segini aja. Lucu banget ya ini kalau misalkan dibuat gantungan kunci, sepertinya menarik nih. Oke, sekarang langsung kita coba kletek di sini. Set. Nah, warnanya putih glossy ya. Jadi bagian belakangnya ini menggunakan kaca, kemudian di bagian sini menggunakan aluminium. Jadi mirip banget nih dengan yang iPhone XS Max nih. Cuman kalau secara dimensi lebih tebal yang si So Yes ini, yang iPhone jadi-jadian ini ya. Kemudian di bagian belakangnya, di bagian bawah, itu juga mirip. Tapi bedanya kalau ini pakai Lightning port, ini pakai USB-C. Kemudian juga ada grill untuk speaker. Entah speakernya yang mana nanti akan kita coba. Kemudian di bagian kiri ini ada tombol volume up and down dan juga ada tombol lock dan off. Kemudian di sini ada SIM tray. Nah, kenapa dapat SIM ejector? Karena memang ada SIM tray-nya. Sekarang langsung aja kita coba lihat apakah dia support dual SIM. Enggak. Jadi dia masih single SIM ya untuk SIM tray-nya. Sekarang kita masukkan lagi. Kemudian di bagian atasnya kosong, nggak ada apa-apa. Ini ada plastik lagi, coba kita kletek. Set. Wah, nah seperti ini ya. Wes gila, ini lucu banget sih ya. Ini kalau dibuat kado buat mantan mungkin langsung auto balikan, mungkin loh ya. Jadi kalau kalian coba terus kemudian nggak balikan ya jangan salahkan saya. Karena kan saya bilang tadi mungkin. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba nyalakan ya. Ukurannya cuma segini aja. Welcome. Wah, ini HP atau keset nih kok pakai welcome. Welcome to Mobile Legends. Dan bootingnya ini lumayan memakan waktu ya. Jadi sambil kita tunggu bootingnya mungkin kita bandingkan dulu secara berat. Memang agak berat ini, tapi ini lumayan berat nih. Mungkin karena build quality-nya ya. Karena bagian sini menggunakan kaca, ini juga pakai
kaca juga. Karena untuk HP sekecil ini menurut saya harganya lumayan mahal, 1.200.000 dengan RAM 3GB, memori internal 32GB. Dan secara tampilan memang dia mirip dengan iPhone, cuman ini adalah Android. Dan tadi juga sudah saya install beberapa aplikasi. Jadi ada Mobile Legends, ada Multitouch, ada Free Fire. Dan saya penasaran kalau misalkan ngegame di HP sekecil ini, yang kalau misalkan saya main game pasti langsung layarnya auto ketutupan, itu feel-nya seperti apa. Tapi sekarang kita coba cek dulu untuk spesifikasinya melalui AIDA. Kecil banget. Oke, semoga nggak salah sentuh. Saya pengen sentuh sistem dulu. Nah, sistemnya untuk memori RAM-nya sesuai dengan boxnya ya. 3GB, 32GB. Kemudian untuk chipsetnya dia pakai MediaTek MT6 735 28 nanometer quad core. Kemudian untuk displaynya, nah tertarik untuk displaynya ini resolusinya 480x854 dengan 260 dpi. Refresh rate-nya 44 Hz dengan GPU-nya Mali T720. Lanjut ke bagian baterai. Baterainya berapa nih HP sekecil ini? Untuk baterainya 1100 mAh. Kemudian untuk sistem Android-nya dia pakai Marshmallow, jadi Android 6. Dan terakhir kita coba lihat untuk spesifikasi kameranya. Kalau di AIDA terdaftarnya 13 megapiksel, wow, lumayan tinggi ya. Kemudian untuk selfie kameranya, mana rear front facing kameranya 8,3 megapiksel, 13 megapiksel, lumayan loh. Oke, sekarang karena saya penasaran di bagian kamera, kita coba dulu untuk kameranya ya. Dan kalau misalkan kita coba dulu selfie-nya, oh kecil banget. Agak susah ya, sebentar saya coba dulu. Saya coba foto sama Vector. Vector, senyum. Kalau di layarnya ini sih terlihat cukup oke, cuman saya nggak tahu nanti ketika dipindah di laptop seperti apa. Dan sekarang kita coba lihat untuk kamera belakangnya yang katanya di AIDA 13 megapiksel. Nah, kira-kira seperti ini. Ada flashnya juga ya, jadi kalau kalian lihat, tuh ada flashnya. Sekarang kita coba foto Vector. Hai Vector! Untuk shutternya lumayan cepet sih. Tapi kalau ini satu kamera aja. Kalau ini kan kalau misalkan yang 10S Max ini kan dua kamera ya, 1, 2. Kalau ini cuma satu, kemudian di bawahnya ada flash. Weh, kepencet sendiri. Oh, kepencet ini. Oke, setelah kamera, video mungkin kita bahas video. Dan ini adalah kualitas video dari kamera selfie-nya. Kalau di sini sih terlihat bagus ya, masih cukup bagus lah. 8,3 megapiksel tadi katanya AIDA. Tapi nanti ketika mungkin karena layarnya ini kecil, jadi nggak terlalu terlihat kalau dia pecah gitu gambarnya. Wah, ada sedikit noisy. Tapi kalau misalkan kalian lihat nanti, biasanya beda ketika di laptop dan juga ketika direkam seperti ini. Kalau di sini sih masih cukup oke kok. Wah. Dan ini adalah mode kamera belakangnya ya. Ini padahal lumayan terang, tapi kalau di sini entah kenapa kayaknya nggak terlalu terang deh. Hai Vector. Halo. Hai Vector. I love you. Oh, dia seneng kalau dibilang I love you gitu, seneng. Kira-kira seperti ini kalau untuk kamera belakangnya. Ya, ya susu lah ya, gimana lah ya, namanya juga HP unik, bukan HP yang memang digunakan untuk daily driver. Sekarang lanjut kita coba lihat untuk kualitas gambarnya kalau misalkan kita nonton YouTube dan speakernya. Nah ini karena layarnya kecil banget ya. Apakah saya nggak typo dengan jempol saya aja segini loh. Kalau misalkan saya nggak typo berarti saya expert banget nih. Coba saya ngetik 4K VD, aduh salah, VD, astagfirullahaladzim, ini dah pakai auto search-nya aja lah, karena susah untuk ngetik di layar yang sekecil ini. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, kira-kira kalau digunakan untuk nonton YouTube seperti ini ya. Iya, siapa yang mau nonton sekecil ini ya? Untuk resolusinya kita coba lihat. Kalau untuk kualitas panelnya menurut saya masih cukup oke ya. Jadi dia masih memiliki 178 wide viewing angle, atau misalkan kita ganti-ganti seperti ini, angle-nya nggak terlalu terlihat pudar seperti panel TN.
Kita ngetik lagi nih 1NCS. Aduh salah, NCS. Pakai auto search saja. Ini volume paling mentok ya. Jadi speakernya hanya ada di atas ya. Di sini nggak ada speakernya. Speakernya itu ada di sini nih, di dekatnya selfie kamera. Sekarang kita coba lihat untuk multitouch-nya dia. Hai, dipanggil saya, sorry sebentar. Nah, untuk multitouch-nya ini berapa supportnya? 1, 2, cuman 2 aja. Sekarang kita coba untuk bermain game casual dulu aja ya, Subway Surf dengan layar sekecil ini. Sets, sets. Sets. Nah, untuk layarnya cukup lumayan lah, masih cukup responsif. Sets. Oke, sekarang kita coba untuk main Mobile Legends. Ini di mode custom aja karena ini tadi saya login akun saya sendiri. Kalau main rank berbahaya sekali ya HP sekecil ini. Iya. Ini kalau misalkan ada musuh yang kelihatan langsung jempol saya aja semuanya ini ya. Tuh, sets. Oke, kita coba sebentar aja. Oke lah. Jadi mungkin cukup segitu aja video review dari iPhone XS mini ini, bukan XS Max ya. Dan kesimpulannya sih dengan harga 1.200.000 menurut saya nggak worth it kalau misalkan kalian gunakan sebagai daily driver, karena HP sekecil ini ya untuk ngetik aja susah banget dan baterainya juga cepet habis. Sekarang udah 6%, tadi itu sekitar 40%. Untuk tes beberapa game itu tadi cepet habis 1100 mAh ya. Pokoknya intinya kalau digunakan untuk daily driver sih enggak. Tapi kelebihannya menurut saya kalau misalkan digunakan untuk kado ya, ini adalah sesuatu yang anti mainstream banget gitu. Kalau misalkan kalian gunakan untuk kado ke mantan atau gebetan, mungkin ya sesuatu yang anti mainstream gitu. Masa kado boneka, kado bunga kan kayak orang mati aja di kado bunga ya kan. Kalau ini kan agak anti mainstream gitu. Mungkin itu kelebihannya ya. Saya nggak bisa menemukan kelebihan lain dari iPhone mini ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.